happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Anak-anak, kita akan memulai ibadah. Marilah kita bangkit berdiri. Di dalam nama Allah Bapa dan nama Anak Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kita sekalian. Amin. Marilah kita sama-sama berdoa. Ya Yesus Kristus Tuhan kami, lihatlah dan datanglah kepada kami yang bersekutu di sini. Kami ini adalah umat gembala-Mu. Berilah kasih karunia dan kehidupan kepada kami. Amin. Shalom adik-adik semua, selamat hari Minggu. Apakah kalian semua sehat? Semoga kalian sehat, sukacita, dan tetap bersyukur. Nah, minggu ini siapa yang udah siap sekolah minggu? Mana sukacitanya? Sukacita. Yes. Untuk memulai sekolah minggu kita akan menyanyi Selamat Pagi Bapak. Nah, tadi kita sudah menyanyi Selamat Pagi Bapak. Kita akan nyanyi lagi Dari Terbit Matahari. Dengan semangat ya, semoga kalian tetap semangat dan terus bersukacita di hari Minggu ini. Ayo Bang. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah masih tetap semangat, masih tetap sukacita. Ayo kita gerak. Kita akan nyanyi Matahari Bersinar Terang. Ikut abang kakak ya. Matahari bersinar terang, burung berkicau
marilah kita mendengarkan dasar titah pertama sampai dengan titah keempat. Yang pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Titah yang kedua, jangan berbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air atau disembah atau bertakwa kepadanya. Titah yang ketiga, janganlah menyebut nama Tuhan Allah dengan seenaknya, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Titah keempat, ingatlah, sucikanlah hari yang dikuduskan itu, lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari, tetapi pada hari yang ketujuh ialah sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anak-anak laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu, sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati itu dan menguduskannya. Adapun ketentuan Tuhan Allah akan dasar titahnya itu adalah sebagai berikut. Akulah Tuhan Allahmu, Allah pencemburu, yang membalas dosa bapa terhadap anaknya, sehingga keturunan yang ketiga dan keempat dari mereka yang membenci Aku. Tetapi Aku mengasihi orang yang mencintai Aku dan yang melaksanakan firman-Ku sampai beribu-ribu keturunan. Marilah kita bersama-sama berdoa, memohon kekuatan kepada Tuhan. Ya Tuhan, berilah kami kekuatan untuk menuruti segala titah-Mu. Amin. Nah, sudah semangat? Ayo gerak-gerak, bernyanyi, bersuka cita bersama Tuhan Yesus bersama papanya ya, biar semangat. Nah, kita akan menyanyikan sungai sukacitamu mengalir dalamku. Sudah siap kan? Sudah siap? Bareng mama papanya ya. 1, 2, 3. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam pergerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Nah, tadi sudah bernyanyi sungai sukacitamu. Gimana? Sudah bersuka cita adik-adik? Sudah semangat mendengarkan firman Tuhan? Nah, coba tunjukin senyumnya. Senyumnya yang lebar. Yeay! Kita akan nyanyi lagu pujian, judulnya Anak Sekolah Minggu, dengarlah. Pasti tahu kan? Nyanyi ya bareng abang sama kakak. Anak sekolah minggu, dengarlah, turut orang tua, terlebih Tuhan, itulah tanda
yang sudah menjadi anak sekolah minggu yang baik? Tunjuk tangannya. Aku Kak. Semoga kita menjadi anak-anak Tuhan yang selalu lebih baik di setiap minggunya. Jadi jangan lupa kita harus sering rajin beribadah, rajin berdoa, baca firman Tuhan, rajin mengerjakan tugas. Betul nggak adik-adik? Nah, kita akan bernyanyi Aku gereja, kau pun gereja. Nah, udah siap? Harus dengan penuh sukacita, penuh semangat agar badan kita sehat dan iman kita kuat. Aku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja dan mengikut Yesus di seluruh dunia. Kita sama-sama gereja bukanlah gedungnya dan bukan pula menaranya. Bukalah pintunya, lihat di dalamnya. Gereja adalah orangnya. Nah, gereja itu adalah kita adik-adik. Coba tunjuk dirinya. Kita adalah gereja. Yeay. Siapa yang di sini sudah menjadi anak sekolah minggu yang baik? Semuanya harus menjadi anak sekolah minggu yang baik. Dengan rajin bergereja. Tadi kan kita udah nyanyi tuh. Anak sekolah minggu, dengar-dengarlah. Terus selanjutnya, aku gereja, kau pun gereja. Kita adalah anak-anak Tuhan adik-adik. Nah, untuk menyambut firman Tuhan, kita akan menyanyikan lagu Hati yang Gembira. Kita bernyanyi sambil bersukacita menyiapkan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Siapkan hati dan pikiran kita ya adik-adik. Mendengarkan firman Tuhan adik-adik. Hati yang gembira adalah obat. Semoga firman Tuhan menjadi obat kehidupan di diri kita. Lipat tangannya, tutup matanya, kita akan bersatu di dalam doa. Siapkan hatinya untuk menerima firman Tuhan minggu ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Bapa. Kami bersyukur Engkau memberi kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu ya Tuhan Yesus. Bapa, sebentar lagi kakak-kakak sekolah minggu akan membawakan firman Tuhan Yesus. Berikanlah Roh Kudus ya Bapa agar mereka bisa menyampaikan pesan-pesan-Mu kepada kami dan kami bisa melakukan firman-Mu dan menjadi anak-anak-Mu yang lebih baik ya Bapa. Siapkan hati pikiran kami ya Tuhan Yesus. Kami sudah siap menerima firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita akan mendengarkan firman Tuhan adik-adik. Shalom, selamat pagi adik-adik. Apa kabarnya hari ini?
Kiranya adik-adik semuanya sehat selalu ya adik-adik. Nah, adik-adik tadi sudah bernyanyi, mengucap syukur, berdoa. Nah, saat ini tiba kita untuk memasuki pembacaan dan mendengarkan firman Tuhan. Nah, adik-adik kalau misalnya mau mendengarkan firman Tuhan harus menunjukkan sikap yang baik ya adik-adik. Itu tandanya kalau adik-adik sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan Kakak Cindy bawakan hari ini. Nah, adik-adik duduk yang rapi dan siapkan telinga hatinya supaya mendengarkan firman Tuhan dengan baik pada hari ini. Firman Tuhan hari ini terambil dari Mazmur 96 ayat 1-9. Karena adik-adik semuanya sudah siap, maka kita buka Alkitabnya adik-adik dari Mazmur 96 ayat 1-9. Kakak Cindy mau membacakan untuk kita semua. Nah, adik-adik di rumah ikuti pembacaan firman Tuhan hari ini ya. Mazmur 96 ayat 1-9. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Menyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya. Kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatan yang ajaib di antara segala suku bangsa. Sebab Tuhan maha besar dan terpuji sangat. Ia lebih dahsyat daripada segala Allah. Sebab segala Allah bangsa-bangsa adalah hampa, tetapi Tuhanlah yang menjadikan langit. Keagungan dan semarak ada di hadapannya. Kekuatan dan kehormatan ada di tempat kudusnya. Kepada Tuhan, hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Gemetarlah di hadapannya, hai segenap bumi. Amin. Sekian pembacaan firman Tuhan kita hari ini ya adik-adik. Nah adik-adik ada juga ayat pendukung firman Tuhan kita pada hari ini adik-adik, yaitu terambil dari Lukas 2 ayat 41-52. Lukas 2 ayat 41-52. Nah rangkumannya dari Lukas 2 ayat 41-52 ini adik-adik bisa tonton dari video yang mau kakak sini tunjukin yang satu ini ya adik-adik. Yesus di bait Allah. Lukas 2 ayat 41-50. Kembalilah mereka ke kota kediamannya, yaitu kota Nazaret di Galilea. Tuhan dan para malaikatnya selalu menjaga Yusuf, Maria, dan Yesus. Dengan hati gembira, mereka pulang kembali ke Nazaret. Menurutmu, bagaimana perasaan Yusuf dan Maria? Puji Tuhan! Akhirnya aman untuk pulang ke rumah. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Setiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem untuk merayakan Paskah. Ketika Yesus berumur 12 tahun, mereka pergi ke Yerusalem seperti biasa. Waktu Yusuf dan Maria berjalan pulang ke rumah, mereka tidak melihat Yesus. Tapi tidak apa-apa. Mereka berpikir Yesus pulang bersama teman-temannya. Saat sore hari tiba, Yusuf dan Maria sadar
bahwa Yesus tidak ada bersama teman-temannya. Yusuf dan Maria khawatir, lalu cepat-cepat kembali ke Yerusalem untuk mencari Yesus di sepanjang jalan. Mereka takut Yesus hilang. Menurutmu, Yusuf dan Maria mencari Yesus di mana saja ya? Ketika Yusuf dan Maria bertemu Yesus, ia sedang berada di Bait Allah, tempat di mana orang datang untuk beribadah. Yesus yang berumur 12 tahun sedang berbicara dengan guru-guru di sana, seolah-olah ia adalah salah satu dari mereka. Yesus bertanya pada mereka dan menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka. Ibu Yesus juga punya sebuah pertanyaan. Anakku, kenapa kamu tidak ikut pulang? Kami khawatir sekali. Jawab Yesus. Seharusnya ibu tahu bahwa aku harus ada di tempat kerja Bapakku. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Oke adik-adik, kakak mau tanya siapa yang minggu lalu beribadah? Siapa yang minggu lalu dengerin kakak Clarissa membawakan firman di kelas kecil dengan sungguh-sungguh? Nah, kira-kira minggu lalu firman Tuhannya tentang apa sih adik-adik? Iya, kakak Clarissa membawakan bahwa penting untuk beribadah adik-adik. Nah, kakak sini mau tanya apa yang dimaksud dengan ibadah ya adik-adik? Iya, kakak Clarissa minggu lalu menyampaikan bahwa ibadah itu adalah segala sesuatu yang kita kerjakan, yang kita lakukan sebagai bentuk ucapan syukur kita kepada Tuhan. Nah, adik-adik, tema firman Tuhan kita hari ini adalah berkebaktian bersama adik-adik, atau juga bisa kita katakan beribadah bersama-sama. Dari pembacaan firman Tuhan Mazmur 96 ayat 1-9 tadi, kita sudah baca ya adik-adik bahwa malaikat menyampaikan kepada kita untuk semua orang di seluruh bumi ini harus memuji nama Tuhan. Jadi kita hari ini belajar bahwa kita harus memuji nama Tuhan adik-adik. Dan kalau misalnya adik-adik lihat ada teman-temannya, atau ada papa mamanya, atau ada abang adiknya yang belum beribadah, adik-adik juga bisa mengingatkan untuk beribadah bersama-sama. Karena pada hari ini kita mau belajar pentingnya untuk berkebaktian atau beribadah bersama-sama ya adik-adik, seperti pembacaan firman Tuhan kita pada hari ini bahwa malaikat meminta kita untuk seluruh bumi dan semua orang harus memuji nama Tuhan. Nah, tadi adik-adik udah lihat kan video yang tadi kakak Cindy tampilkan, bahwa di Lukas 2 ayat 41-52 kita juga diberitahu adik-adik bahwa sejak kecil Tuhan Yesus juga senang beribadah. Nah, dia juga menanyakan adik-adik apa yang dia ingin ketahui. Jadi dia menanyakan apa yang ingin dia ketahui supaya dia bisa mengetahui firman Tuhan lebih lagi. Dan juga maka dari itu seperti kita ya adik-adik, kita harus rajin berkebaktian bersama-sama supaya kita mengetahui lebih lagi firman Tuhan. Adik-adik, berkebaktian bersama-sama itu penting loh adik-adik. Ada yang tahu nggak ya pentingnya kenapa?
Iya, karena dengan beribadah bersama-sama atau berkebaktian bersama-sama, kita bisa saling menguatkan satu sama lain. Kita bisa memberitahu satu sama lain adik-adik, dan juga kita bisa memuji nama Tuhan dengan sama-sama adik-adik. Seperti sebelum masa-masa pandemi seperti saat ini adik-adik, kita kan sekolah minggu bareng-bareng sama teman-teman yang lain memuji nama Tuhan. Tapi jangan sedih adik-adik, walaupun kita terpisah jarak di rumah masing-masing, tapi Tuhan tahu bahwa kita juga sedang beribadah bersama-sama walaupun dari rumah masing-masing. Nah adik-adik, kakak sini seneng loh kalau misalnya tiap minggu kakak lihat foto-foto adik-adik yang dikasih mama papanya ketika sedang beribadah. Wah, berarti kakak sini yakin adik-adik benar-benar beribadah bersama-sama di rumahnya masing-masing. Apalagi Tuhan Yesus adik-adik, Tuhan Yesus pasti seneng banget ngelihat adik-adik bersama-sama memuji nama Tuhan dan beribadah dengan sungguh-sungguh. Jadi diingat-ingat ya adik-adik bahwa penting untuk beribadah bersama-sama. Walaupun sekarang kita belum bisa bersama-sama dengan teman-teman yang lain, tapi kita bisa beribadah bersama-sama dengan keluarga kita di rumah adik-adik. Nah, kita harus memuji Tuhan karena Tuhan udah begitu baik dan memberikan berkat yang luar biasa sampai saat ini kepada kita. Makanya dengan ucapan syukur, dengan nyanyian, dan juga dengan doa kita memuji nama Tuhan seperti firman Tuhan minggu ini ya adik-adik. Oke adik-adik, karena semuanya sudah mendengarkan firman Tuhan yang kakak Cindy bawakan hari ini dengan baik, makanya firman Tuhannya jangan cuma diingat-ingat atau didengarkan doang ya adik-adik, tapi didengarkan, diingat, lalu dilakukan. Oke adik-adik, kita lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau tutup firman Tuhan hari ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, oleh karena kebaikan yang Kau berikan kepada kami ya Bapa. Kau masih memberikan kami waktu dan kesempatan Tuhan untuk beribadah bersama-sama, walaupun di rumah kami masing-masing ya Bapa. Bapa yang baik, bantu kami untuk mengingat Tuhan firman-Mu dan juga melakukannya dalam kehidupan kami ya Bapa. Bapa yang baik, biarlah Engkau mengingatkan kami Tuhan untuk selalu beribadah bersama-sama Tuhan. Walaupun kami beribadah di rumah masing-masing, tapi kami yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus melihat ibadah kami Tuhan, ibadah yang kami lakukan, dan juga nyanyian yang kami juga nyanyikan ya Bapa. Bapa yang baik, biarlah nyanyian puji-pujian kami Tuhan boleh menjadi persembahan yang baik untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapa yang baik, berkati kami Tuhan, berkati bangsa dan negara kami ya Bapa, supaya kondisi sulit seperti saat ini ya Bapa segera cepat pulih dan segera berakhir, supaya kami bisa bertemu bersama-sama untuk beribadah memuji nama Tuhan di gereja ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, ampunlah segala dosa dan pelanggaran kami, supaya kami menjadi layak di hadapan-Mu ya Bapa, dan juga Bapa berkati kami Tuhan supaya kami dapat menjadi anak yang takut akan Tuhan dan selalu memuliakan dan memuji Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhir dengan sangat baik ya adik-adik. Sampai ketemu di minggu depan. Jangan lupa jaga kesehatannya selalu ya adik-adik. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Nah, kakak mau tanya, apa tema minggu ini? Seka. Tema minggu ini adalah berkebaktian bersama. Semoga kalian bersama mama papa masih mengikuti ibadah meski kita masih di tengah pandemi. Semoga kalian tetap saling menjaga mama papa, jaga diri kalian, jangan lupa pakai masker kemanapun kalian berada, dan jaga kebersihan. Nah, kita akan menyambut firman Tuhan dengan lagu Bertambah-tambah dalamnya. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya kasih Yesus dalam
kasih Yesus dalamku. Sekali lagi ya. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya kasih Yesus dalamku. Dalamnya melebihi laut, lebarnya mengelilingi bumi, tingginya oh tinggi sekali kasih Yesus dalamku. Tetap bersukacita, semoga firman Tuhan kali ini bisa menjadi berkat kepada kita semua. Nah adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan, sudah mengucap syukur, sudah bernyanyi bersama. Jangan lupa kalian harus melakukan yang terbaik di setiap kehidupan kalian ya. Jangan lupa kalian juga harus bersungguh-sungguh ikut sekolah minggu. Tetap semangat ya adik-adik, jaga kesehatan kalian, kesehatan mama papa kalian, dan jangan lupa mengikuti protokol kesehatan. Nah sebentar lagi kita akan berdoa. Lipat tangannya adik-adik. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Bapa, Engkau memberikan kesempatan kami mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Ajar-ajari kami agar kami selalu menjadi anak-Mu yang selalu bertumbuh setiap harinya ya Bapa. Bapa, jagai kami, lindungi kami dengan darah-Mu ya Bapa. Juga keluarga kami ya Tuhan Yesus, sertai kami di setiap langkah kami ya Bapa. Bapa juga kami berdoa agar kami bisa melakukan yang terbaik di setiap aktivitas hidup kami ya Tuhan, untuk kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Bapa, Engkau yang tahu bagaimana kehidupan kami, tilik dan jagai kami di setiap perjalanan hidup kami ya Bapa. Yang sakit disembuhkan, yang lelah dikuatkan Bapa. Berkati kami ya Tuhan Yesus. Kami tahu kami orang berdosa ya Bapa. Kami mohon pengampunan dosa ya Bapa. Hanya dengan berkat karunia dan Roh Kudus ya Bapa, kami dilayakkan oleh-Mu ya Bapa. Bapa, terima kasih, kami tiada henti mengucap syukur pada hari ini ya Bapa. Sebentar lagi kami mau selesai ibadah ya Bapa. Berkati kami ya Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih ya Bapa, sempurnakanlah doa kami ini melalui doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Marilah kita bersama-sama menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
Selamat hari Minggu adik-adik. Jangan lupa jaga kesehatan mama papanya. Tetap patuhi protokol kesehatan, pakai masker kemanapun kalian berada. Tuhan Yesus memberkati dan tetap semangat. God bless all. Happy ya